Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Venita Syamarsita. Saya dari jurusan Psikologi di Esa Unggul. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas terkait materi kalimat efektif. Ada yang tahu nggak sih kalimat efektif itu apa sih? Oke, di sini aku bantu menjelaskan. Kalimat efektif banyak disinggung oleh beberapa para ahli. Seperti contohnya Al-Qaeda, DKK yang memberikan argumen terkait kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Sementara menurut Sutyano, DKK, yang menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicaranya. Pengertian ini pun dipertegas oleh Sasangka yang menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Menurut ahli lain, Utoro Dewo DKK, yang menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara jitu atau tepat mewakili gagasan atau perasaan si penulis. Dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakilkan gagasan atau perasaan si pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran, pendengaran, atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Dengan kata lain, kalimat efektif harus mampu menciptakan sebuah kesepahaman, kesepakatan, pengertian yang mampu mewakilkan ide yang ada dalam benak penulis atau pembicara dan pendengar ataupun pembaca. Oke, simpelnya ketika kita menyampaikan suatu statement, otomatis apa yang kita ucapkan harus bisa dimengerti atau dipahami oleh si pendengar. Pada satu contoh, si A berbicara terkait masalah bencana alam. Si B sebagai pendengar, dia harus memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara. Seperti itu. Jadi kesimpulannya harus sama-sama memahami. Kalimat efektif memiliki struktur, yaitu ada subjek, predikat, dan objek. Subjek adalah sebuah kalimat yang menunjukkan pelaku tokoh atau sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkat atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, atau bisa kita sebut sebagai nominal, klausa atau frasa verbal. Akan tetapi pada keadaan tertentu, kategori atau jenis kata lain juga dapat menduduki fungsi subjek. Sedangkan predikat adalah kalimat yang memberitahu untuk melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku, tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri si subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh si subjek. Sedangkan objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Objek adalah kalimat aktif dalam
dapat berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Oke, di sini ada beberapa contoh dari subjek, predikat, dan objek. Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat di atas adalah subjek. Contoh subjek yang diisi oleh kata dan frasa benda terdapat pada kalimat A dan B. Contoh subjek yang diisi oleh klausa terdapat pada kalimat C. Dan contoh subjek yang diisi oleh frasa verbal terdapat pada kalimat D dan E. Dalam bahasa Indonesia, setiap kata, frasa, klausa, pembentuk subjek selalu merujuk pada benda atau konkret abstrak. Pada contoh di atas, kendati pun jenis kata yang mengisi subjek pada kalimat C dan D serta E bukan kata benda, namun hakikatnya, fisiknya tetap merujuk pada benda. Jika kita merujuk pelaku pada kalimat C dan D yang berbaju batik dan berjalan kaki, tentulah orang atau benda. Dengan demikian, juga membangun jalan layang yang menjadi subjek pada kalimat E serta implisit juga merujuk pada hasil membangun yang tidak lain adalah benda juga. Di samping itu, kalau diselamani lebih dalam, sebenarnya ada nomina atau lesap pada kalimat C sampai E, yaitu orang pada awal kalimat C dan kegiatan pada awal kalimat D dan E. Oke, selain itu, ciri di atas subjek dapat juga dikenali dengan cara bertanya dengan menggunakan kata tanya siapa, atau kita bisa menggunakan kata tanya apa kepada si predikat. Kalau ada jawaban yang logis atas pertanyaan yang diajukan, itu merupakan subjek. Jika terjadi jawaban yang tidak ada atau tidak logis, berarti kalimat itu tidak mempunyai subjek. Kata-kata yang dicetak tebal dalam kalimat di atas adalah predikat. Seperti contohnya kalimat meringkik. Di sini menjelaskan perbuatan yang dilakukan si kuda. Sedangkan kalimat sedang tidur siang menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh seorang ibu. Oke, pada kalimat cantik jelita menjelaskan seorang putri dalam keadaan yang aman. Sedangkan belang 3 menjelaskan sebuah keadaan di sebuah kota di Jakarta. Oke, di kalimat mahasiswa baru di sini menjelaskan bahwa Robi memiliki status yang merupakan seorang mahasiswa yang baru di suatu tempat perkuliahannya. Oke, di sini yang terakhir ada 5 itu menerangkan atau menjelaskan bahwa banyaknya rumah yang dimiliki oleh Pak hartawan. Verba transitif menimang, merancang, dan menggoreng pada contoh tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang dapat melengkapi predikat pada ketiga kalimat itu yang dinamakan objek. Jika predikat diisi oleh verba intransitif, objek tidak diperlukan. Itulah sebabnya sifat objek dalam kalimat dikatakan tidak wajib hadir. Verba intransitif mandi, rusak, pulang yang menjadi predikat dalam contoh berikut tidak menuntut untuk dilengkapi. Seperti contoh kalimatnya, nenek sedang mandi, komputerku rusak, tamunya pulang. Itu merupakan objek dalam kalimat aktif, dapat berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri kalimat, di mana ciri-ciri kalimat ini terdiri dari 8 ciri-ciri. Yang pertama adalah ketatabahasaan, yang kedua adalah kesepadanan, dan yang ketiga adalah kehematan. Oke, kita bahas ketatabahasaan dulu. Ketatabahasaan merupakan faktor penting dalam mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contohnya ketidakefisienan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah pemakaian akhiran kan dan i yang salah. Oke, yang kedua adalah kesepadanan, di mana kesepadanan berarti terdapat hubungan timbal balik antar subjek dengan predikat, antar predikat dengan objek, serta dengan keterangan-keterangan yang menjelaskan unsur-unsur kalimat. Kesepadanan artinya antara pikiran atau perasaan atau yang bisa kita sebut dengan ide sama dengan kalimat yang diucapkan atau ditulis oleh si penulis. Yang ketiga itu adalah kehematan, di mana kehematan ini suatu keefisienan yang berarti hemat dalam menggunakan atau mengelola kata-kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu, seperti menggunakan subjek ganda, menggunakan kata yang sudah jamak, menggunakan bentuk panjang yang salah, menggunakan kata saling atau verba resiprokal. Oke teman-teman, adapun ciri-ciri dari kalimat tersebut, di sini ada contoh ketatabahasaan, kesepadanan, dan kehematan. Di sini teman-teman bisa dilihat ya, ada masing-masing dari contoh ketiga kalimat tersebut. Oke, kita kembali lagi kepada contoh kalimat. Di sini ada kalimat kesejajaran, ketegasan, dan kecermatan. Untuk kesejajaran itu sendiri merupakan kesejajaran berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk kata atau jenis-jenis kata dan imbuhan, maupun makna kata. Maksudnya adalah jika kita di awal menggunakan kalimat verba, berarti di akhirnya verba. Jika kita menggunakan kalimat nomina di awal, kita harus menggunakan kalimat nomina juga di akhir. Sehingga apa yang kita lakukan atau kita buat di awal akan konsisten di akhir, seperti itu. Yang kelima adalah ketegasan. Ketegasan ini merupakan penekanan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok, misalnya dengan pengulangan kata, repetisi, dan penggunaan partikel penekanan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Yang pertama adalah penekanan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi. Dan yang terakhir adalah kecermatan. Contoh kecermatan yang pertama adalah adik membawa 2 karung beras. Kalimat tersebut bermakna ganda, yaitu yang dibawa adik adalah karung yang berisi beras. Oke, untuk contoh kesejajaran dapat kita lihat di sini ya. Mencegah lebih baik daripada pengobatan. Yang kedua, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kata pengobatan itu merupakan kalimat di awal. Jika dia dirubah menjadi mengobati. Ketegasan di sini kita menegaskan untuk gelar, untuk kalimat-kalimat yang bertingkat. Contoh, adik dari kelas 1, 2, dan 3 itu di situ ada penegasan 1, 2, dan 3. Dalam arti itu perurutan atau mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Dan ada juga penegasan untuk gelar, untuk mungkin nama-nama Latin atau lain sebagainya, itu bisa dilakukan penegasan seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa dikasih komentarnya jika ada yang kurang, dan terima kasih juga sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih semua.